Lu pernah bayangin gak sih? Kalau pahlawan besar Islam kayak Salahuddin Al-Ayyubi atau yang Barat kenal sebagai Saladin, itu ternyata punya warisan yang masih hidup di desa-desa terpencil di Prancis. Wah, seru nih. Pasti banyak yang mikir warisan beliau cuma ada di Yerusalem atau Mesir aja kan? Nah, itu dia. Ternyata di pelosok Prancis. Nama beliau itu bukan cuma dikenal sebagai musuh perang, tapi malah jadi simbol satria idaman. Bahkan ada desa yang sampai sekarang masih bawa-bawa nama beliau. Kita bahas yuk. Oke, kita mulai dari yang paling unik. Ada sebuah desa namanya Engler. Di sana, ada tradisi keluarga bangsawan yang unik banget. Selama berabad-abad, anak laki-laki pertama mereka wajib dikasih nama tengah. Saladin. Bentar Sari, orang Prancis asli. Kristen, tapi namanya Saladin. Kok bisa? Salah server apa gimana? Hahaha, bukan salah server di. Jadi ceritanya, dulu ada satria Prancis namanya Seigneur d'Anglure yang ditawan sama Salahuddin. Tapi Salahuddin ini baik banget. Dia bebasin satria itu dengan syarat satria itu harus jujur sama janjinya. Oh, soal janji satria itu ya? Yang dia balik lagi ke Salahuddin meskipun gak punya uang tebusan? Betul, Salahuddin kagum banget sama integritasnya. Akhirnya beliau bebasin satria itu dengan syarat. Keturunannya harus pakai nama Saladin, dan lambang keluarganya harus pakai simbol bulan sabit. Gokil. Jadi sampai sekarang, kalau kita ke sana, simbol bulan sabit itu beneran ada di perisai keluarga mereka? Masih ada. Bahkan ada antropolog terkenal Prancis Kanada, zaman sekarang namanya Bernard Saladin d'Anglure. Itu bukti nyata kalau janji ke Salahuddin masih dijaga sampai ribuan tahun. Terus Sari, gue denger ada gereja tua yang ada tulisan Arabnya juga ya? Pintar lu, namanya Katedral Le Puy-en-Fly. Ini lokasinya di pegunungan, terpencil banget. Kalau lu lihat pintunya, ada ukiran kayu kuno, yang kalau dibaca teliti, tulisannya Al-Mulk Lillah. Artinya, kedaulatan milik Allah, kan? Tepat. Bayangin, di pintu masuk katedral Katolik yang sangat suci di Prancis, ada kalimat tauhid. Para ahli bilang, ini bukti kalau dulu orang Prancis tuh kagum banget sama seni dan spiritualitas zamannya Salahuddin. Berarti mereka nggak cuma perang ya, tapi juga ngefans sama budayanya. Kayak kita sekarang kalau suka desain-desain estetik dari luar negeri gitu kali ya. Bener banget. Mereka melihat itu sebagai simbol kemuliaan. Satu lagi nih yang menarik, ternyata Salahuddin ini secara nggak langsung bikin sistem pajak di Prancis jadi lebih rapi. Ini serius? Wah, ini bagian yang ngeselin buat rakyat zaman dulu tapi penting buat sejarah. Dulu ada namanya Saladin Tithe atau pajak Salahuddin. Pajak buat ngelawan Salahuddin gitu maksudnya? Iya, saking hebatnya pasukan Salahuddin, Raja Prancis sampai harus bikin aturan pajak baru buat ngumpulin modal perang. Ini pertama kalinya dalam sejarah Prancis ada pajak yang dihitung dari harta benda, bukan cuma tanah. Onis ya, Salahuddin musuh mereka. Tapi gara-gara beliau, administrasi negara Prancis malah jadi lebih modern. Betul. Belum lagi Raja Richard si hati singa yang bawa pulang arsitek-arsitek Arab ke desa Los Angeles. Makanya di sana ada jalan-jalan sempit yang didesain biar adem kayak di Timur Tengah. Wah, gila sih. Ternyata sejarah itu nggak cuma hitam putih kawan sama lawan ya, Sar. Ada rasa hormat, ada pertukaran budaya, bahkan di pelosok desa yang jauh banget dari lokasi perang. Bener di. Sosok Salahuddin itu jadi bukti kalau integritas dan kebaikan itu bisa melintasi batas agama dan benua. Di Prancis, beliau bukan cuma sejarah, tapi sudah jadi legenda. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita soal warisan tersembunyi Salahuddin Al-Ayyubi di Prancis. Menurut kalian, bagian mana nih yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe biar kita makin semangat cerita sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.